Pernahkah teman-teman bertanya-tanya, bagaimana alat berat seperti ekskavator dapat mengangkat beban berat dengan mudahnya? Atau, bagaimana rem kendaraan bekerja dengan respon cepat? Hanya dengan sedikit tekanan saja pada pedal, roda dapat berhenti berputar. Lalu, bagaimana mesin bor dapat menembus batuan untuk mendapatkan air atau minyak? Semua ini bekerja dengan prinsip yang sama, yaitu sistem hidrolik. Dalam video ini, kita akan membahas cara kerja sistem hidrolik. Simak sampai akhir, agar teman-teman dapat memahami bagaimana teknologi ini dapat bekerja. Yuk kita mulai. Sistem hidrolik bekerja berdasarkan hukum Pascal. Hukum Pascal menyatakan bahwa tekanan fluida yang tertutup akan diteruskan ke segala arah secara merata. Artinya, jika kita memberikan tekanan pada silinder A dalam sistem tertutup, tekanan tersebut akan menyebar secara seragam ke seluruh fluida. Misalnya, ketika kita menekan piston A, maka piston B akan terdorong oleh fluida, sehingga menghasilkan gaya yang cukup besar untuk mengangkat beban. Hal serupa terjadi pada rem hidrolik pada sebuah kendaraan. Saat kita menekan pedal rem, tekanan fluida diteruskan ke setiap kaliper rem, menyebabkan piston pada kaliper terdorong, sehingga kampas rem bergerak dan menjepit cakram, lalu memperlambat laju roda. Ini terjadi dalam hitungan detik, tanpa memerlukan tenaga yang besar dari pengemudi. Sistem hidrolik ini juga diterapkan pada water well drilling, atau mesin untuk pengeboran air. Motor hidrolik digunakan untuk memutar bor, sehingga mendapatkan gaya yang besar. Berbeda dengan sistem yang dibahas sebelumnya, motor hidraulik mempunyai output gerak putar, sedangkan sistem hidrolik yang sebelumnya mempunyai gerak linear. Dari beberapa alat yang sudah dijelaskan tadi, prinsip hidrolik tetap sama, yaitu menggunakan fluida sebagai transmisi tenaga. Untuk memahami lebih dalam tentang sistem hidrolik, mari kita lihat komponen utama sistem hidrolik, dan bagaimana masing-masing dari komponen tersebut bekerja dalam satu kesatuan. Yang pertama ada reservoir, atau tangki hidrolik. Reservoir berfungsi sebagai tempat penyimpanan fluida. Selain itu, tangki ini juga membantu mendinginkan fluida dan memungkinkan udara atau kotoran yang terbawa dalam fluida untuk mengendap pada tangki, sebelum fluida kembali digunakan dalam sistem. Terlepas dari penjelasan tangki tersebut, biasanya ada komponen tambahan yang dipasangkan pada tangki atau reservoir ini. Yang pertama ada indikator level. Indikator level ini berfungsi sebagai alat pengukur fluida, mulai dari suhu fluida dan banyaknya fluida yang ada pada tangki atau reservoir. Yang kedua ada filter. Sama seperti filter pada umumnya, filter pada tangki ini berfungsi untuk menyaring kotoran pada fluida. Selanjutnya, komponen utama yang kedua, yaitu pompa. Pompa hidrolik berfungsi untuk merubah energi mekanik menjadi tekanan fluida. Pompa ini menarik fluida dari reservoir dan mendorongnya ke sistem dengan tekanan tinggi. Pada dasarnya, pompa membutuhkan penggerak. Pada animasi ini, penggerak yang digunakan adalah motor. Yang ketiga adalah katup kontrol. Katup ini bertanggung jawab untuk mengatur aliran, tekanan dan arah fluida. Pada animasi ini, jenis katup yang digunakan adalah katup manual. Selanjutnya yang keempat adalah aktuator. Aktuator sendiri terbagi ke dalam dua bagian, yaitu yang pertama hidrolik silinder, dan yang kedua adalah motor hidrolik, di mana keduanya mempunyai metode kerja yang berbeda. Untuk hidrolik silinder mengubah tekanan fluida menjadi gerak linear, sedangkan untuk motor hidrolik mengubah tekanan fluida menjadi gerak putar. Dan itu adalah beberapa komponen utama pada sistem hidrolik. Sistem hidrolik bekerja dengan sistem sederhana, yaitu mengubah tekanan fluida menjadi gerak mekanis. Mari kita lihat bagaimana sistem ini bekerja. Yang perlu kita pahami ada beberapa kondisi yang terjadi pada sistem hidrolik. Kondisi pada mesin idle. Dan kondisi yang kedua adalah ketika katup spool bekerja. Mari kita bahas kondisi pada saat mesin idle. Ketika mesin dinyalakan dan motor utama berputar,
pompa hidrolik mulai bekerja dengan menarik fluida dari reservoir atau tangki hidrolik dan meningkatkan tekanannya. Namun, karena katup spool masih dalam posisi netral, fluida tidak mengalir ke aktuator. Dalam kondisi ini, hydraulic cylinder atau motor hidrolik tetap dalam kondisi diam. Sebagai gantinya, fluida mengalir kembali ke reservoir atau tangki hidrolik melalui jalur bypass atau saluran pengembali pada katup. Kondisi ini, pompa tetap beroperasi, tetapi sistem tidak menghasilkan gerakan. Kondisi ini disebut juga sebagai sirkulasi bebas. Tentunya bertujuan agar pompa tetap berputar tanpa membebani sistem dengan tekanan berlebih. Selanjutnya, kita bahas ketika katup spool bekerja. Ketika kita menggerakkan tuas pada katup ke depan atau ke belakang, spool di dalam katup akan bergeser, sehingga membuka jalur bagi fluida bertekanan, supaya dapat mengalir ke salah satu sisi hidrolik silinder. Fluida bertekanan tinggi yang dipompa dari pompa hidrolik masuk ke sisi piston dalam silinder dan mendorongnya keluar, sehingga hidrolik silinder bergerak. Sementara itu, di saat yang bersamaan, fluida yang berada pada sisi lain silinder akan terdorong keluar dan mengalir kembali ke tangki hidrolik melalui saluran pengembali pada katup spool. Lalu bagaimana ketika hidrolik silinder sudah terisi penuh oleh fluida? Kemana fluida tersebut mengalir? Mari kita bahas juga. Ketika piston dalam silinder mencapai batas maksimal dan ruang dalam silinder sudah penuh dengan fluida, maka fluida yang dipompa tetap membutuhkan jalur untuk mengalir. Tujuannya agar tidak terjadi tekanan berlebih pada sistem. Dalam kondisi ini ada beberapa kemungkinan aliran fluida. Di antaranya yaitu, yang pertama, ketika kita masih menekan tuas katup, fluida berlebih akan dialihkan oleh katup pengaman, yang disebut juga relief valve, sehingga dapat mengalir kembali ke tangki. Tujuannya, mencegah tekanan berlebih pada sistem yang dapat merusak komponen. Kondisi yang kedua, ketika kita mengembalikan tuas katup. Ketika tuas katup kembali ke posisi netral, maka aliran fluida akan kembali melalui jalur bypass dan mengalir menuju tangki dan menghentikan gerak hidrolik silinder. Dan begitulah proses kerja sistem hidrolik. Semoga penjelasannya dapat dimengerti dan dipahami oleh teman-teman semuanya. Jika teman-teman ingin melihat lebih banyak konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa di video berikutnya.